dan beradab, maunya berantem, maunya gontok-gontokan. Ini kan udah nggak benar ini. Mau kemana dibawa bangsa ini? Kalau tiap hari cuman cari asal aja untuk berurusan. Katanya tujuannya mencapai masyarakat adil dan makmur. Tapi kok berjuangnya melawan saudaranya sendiri yang berlainan keyakinan. Itu kan aneh. Suatu perburuan daripada kebodohan. Satu-satunya pemikir Islam yang berani meneruskan Mu'tazilah itu namanya Fazlur Rahman. Fazlur Rahman itu gurunya Nurholis Majid, gurunya Amin Rais, gurunya Syafi'i Ma'arif. Fazlur Rahman mengatakan begini, keabadian Al-Quran itu bukan terletak pada hukum-hukum. Jadi hukum-hukum dalam Al-Quran itu bisa direvisi. Hukum-hukum dalam Al-Quran itu bisa dirubah, bisa ditinggalkan, bisa diabaikan. Karena yang abadi itu bukan pada huruf-hurufnya, pada kata-kata moralnya. Nah, ini walaupun itu masih seorang Muslim ya. Tapi Fazlur Rahman itu sudah berani mengatakan itu. Al-Quran itu, hukum-hukum itu bisa ditinggalkan, bisa diganti gitu. Tapi teksnya masih sama memang. Cuman itu sudah tidak berlaku lagi gitu loh. Karena itu bertentangan dengan dengan situasi kekinian, dengan bahasa moral, dengan pesan-pesan moral yang hendak disampaikan Al-Quran itu. Contohnya lah, Fazlur Rahman mencontohkan hukum potong tangan, riba gitu ya. Kemudian rajam dan sebagainya itu bisa dirubah. Itu bertentangan dengan ayat-ayat yang lain yang mengatakan Allah itu Maha Pengasih ya. Al-Quran itu turun untuk rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, orang berzina dirajam sampai mati gitu. Itu kan juga orang itu kan menodai atau menyalahi, istilah kontradiktif dengan ayat-ayat yang lain. Jadi menurut Fazlur Rahman, akhirnya Fazlur Rahman apa Pak? Diusir dari negaranya. Ada pindah ke Amerika, gitu, tinggal di sarang orientalis namanya Chicago, gitu, Chicago. Itu resiko orang yang mengatakan seperti itu. Dia mengatakan wahyu Al-Quran itu bukan hanya yang awalnya dia mengatakan bukan hanya kata-kata Tuhan, tapi juga kata-kata Nabi. Bukan hanya kalamullah, tapi kalamun Nabi, gitu. Nah akhirnya kan Fazlur Rahman situ nasibnya diusir, karena mau dibunuh ya, mau demo orang banyak, akhirnya pergi ke Amerika ya. Galaksi, silakan Pak Galaksi. Ya, shalom dan shalom Bapak, kawan-kawan semua dan Pak Ahmad Fauzi yang terhormat sudah hadir membawa topik yang cukup menarik hari ini. Jadi kalau kita peras kembali semua pembicaraan kita, maka bisa kita simpulkan secara kurang lebih adalah topik daripada masalah clash of civilization atau perang peradaban yang sedang menimbulkan benturan peradaban di dunia manusia yang baik Islam maupun Kristen dan lain sebagainya belum pernah ketemu yang namanya Allah atau Tuhan itu secara muka dengan muka, tahu persis, kenal lama, sehingga bisa menyimpulkan 100% inilah Tuhan itu yang benar. Jadi sehingga segala macam pendapat itu hanyalah merupakan kepercayaan atau keyakinan. Itulah sebabnya agama itu disebut kepercayaan dan keyakinan. Mau yakin bahwa Allah itu begini dan begitu, silakan. Itu keyakinanmu. Mau meyakini bahwa Allah itu sudah berinkarnasi di dalam Yesus, silakan. Itu keyakinanmu. Nggak perlu dibenturin. Monggo, silakan saja menjalani keyakinan dan kepercayaanmu sesuai dengan pendapat dan kajianmu. Sehingga nggak perlu hadir benturan peradaban itu. Karena itu malah menghancurkan manusia itu sendiri. Karena hak asasi
atau kemerdekaan untuk berpendapat itu termasuk juga di dalam masalah keyakinan dan beragama. Itu adalah hak saksi yang diberikan oleh Tuhan sendiri kepada umatnya, yaitu umat manusia, bukan cuma umat ini dan itu saja. Ini perlu kita sadari secara jelas, memakai akal sehat dan otak waras. Kalau enggak, kita nggak sempurna. Karena dicekokin oleh sang ini dan itu dan segala macam, sehingga kita menjadi umat ini dan itu. Itu kita sudah merendahkan derajat kita sebagai manusia yang berakhlak tinggi dan berpendidikan tinggi, dan yang bisa melalui suatu perenungan yang dalam untuk mendapatkan satu wangsit yang betul-betul bisa dipegang sebagai keyakinan untuk menjalani kehidupan ini. Karena hidup ini adalah perjuangan, dan perjuangan itu nggak pernah berhenti tiap hari untuk bisa menjadi lebih baik, lebih utuh secara bersama, dan supaya bisa saling mengisi satu dengan yang lainnya. Karena nggak semua punya kapasitas yang sama di dalam hidup ini. Ini yang perlu kita telah dan teliti secara baik, supaya jangan salah kaprah, merasa diri yang paling hebat, dan menobatkan diri kita sebagai mayoritas, dan menindas dan menginjak lehernya sang minoritas itu. Ini sebenarnya masalah otak semuanya. Sebuah tindakan-tindakan kekerasan dan sebagainya itu adalah pengejawantahan daripada akal sehat dan otak waras yang tidak sempurna, tidak bekerja secara maksimum sesuai dengan kapasitas yang diberikan. Itulah perbedaan di dalam, boleh dikatakan secara umum di dalam kehidupan ini, manusia itu terbagi di dalam berbagai bagian di dalam struktur piramida kehidupan. Yang paling bawah itu rakyat, yang jadi pengikut, ngekor aja kepada pemimpinnya. Di atas rakyat itu ada para pegawai yang menjalankan tugas yang diberikan oleh raja, dan di atasnya itulah raja dan para begundalnya. Jadi kalau kita tidak bisa memahami sikon yang ada, maka kita akan terjerat menjadi yang ditindas atau yang bekerja untuk penguasa, dan tidak bisa menjadi manusia yang sempurna dan utuh sebagai manusia. Karena itu adalah karunia Tuhan yang perlu kita manfaatkan. Kalau tidak, ya kita jadi manusia yang ikut kepada tiupan angin dan arus yang melanda kita di dalam kehidupan. Ini menurut saya hal-hal yang perlu kita hayati dan pikirkan secara mendalam, supaya jangan kita menjadi tunggangan. Karena pada masa ini terus terang aja di dalam bangsa kita sendiri juga kita mengalami banyak orang karena nasi bungkus saja mau demo berjilid-jilid. Ini kan udah nggak benar. Ini perlu diluruskan. Jadi yang mengaku kiai, yang mengaku pemimpin harus meluruskan yang salah-salah seperti itu. Jangan takut karena masanya banyak lalu bisa menunjukkan gigi terus kita mengkelat gitu, jadi diem. Para kiai dan para orang-orang waras yang mengaku lebih hebat daripada kita, mereka harus bersuara supaya bisa meluruskan yang bengkok dan bisa meredam segala persoalan dan perselisihan yang terus berkembang untuk menghancurkan diri kita sendiri. Banyak lagi masalah seperti itu, di mana pergeseran idealisme ini dipaksakan sebagai tolak ukur, sebagai the only right between the all wrongs. Ini masalah yang perlu kita hadapi secara kesatria. Harus berani menatap kenyataan yang berdiri telanjang bulat di depan kita. Itu baru namanya pahlawan, pejuang sejati, membela keadilan dan kebenaran dan segalanya yang baik seperti itu. Jadi janganlah kita terbawa arus, janganlah kita ikut tiupan angin, karena setiap golongan-golongan yang mau maju ke depan untuk menjadi pemimpin itu punya taktik dan strategi tempur
yang mereka sudah siapkan, baik di dalam berargumentasi maupun di dalam pembicaraan adu argumentasi sampai kepada bom bunuh diri, perang sabil, pemberontakan melawan pemerintah yang sah dan seterusnya, itu semua adalah warna-warna satu keresahan di dalam jiwa manusia yang tidak bisa disalurkan secara baik sebagai manusia yang adil dan beradab. Maunya berantem, maunya gontok-gontokan. Ini kan udah nggak benar ini. Mau kemana dibawa bangsa ini? Kalau tiap hari cuman cari asal aja untuk berurusan. Katanya tujuannya mencapai masyarakat adil dan makmur. Tapi kok berjuangnya melawan saudaranya sendiri yang berlainan keyakinan. Itu kan aneh. Suatu perburuan daripada kebodohan yang ada, yang tidak dikoreksi. Karena takut mereka banyak, kita cuma beberapa gelincir. Tapi beberapa gelincir yang punya kebenaran itu perlu buka suara supaya yang banyak yang nggak ngerti dan ikut arus saja bisa tercerahkan, bisa ngerti dan memilah antara yang benar dan yang batil. Itu yang perlu kita kembangkan terus. Makanya orang-orang seperti Pak Ahmad Fauzi ini perlu sering datang dan serasehan dengan kita tiap kali ada kesempatan. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Shalom, shalom, Bapak. Shalom. Oke, terima kasih Pak Pak Galaksi atas opininya dan dorongan semangatnya. Wah, mantap sekali nih, luar biasa. Ini ada Pak Frans Lisi. Silakan Pak Frans. Ya, baik. Langsung ke Pak Ahmad Fauzi ya. Ya, selamat malam Pak Ahmad Fauzi. Rahayu. Rahayu Bapak, selamat malam. Ya, ini saya ada beberapa, enggak beberapa sih, dua aja pertanyaannya. Begini Mas Ahmad Fauzi, ini yang fenomena belakangan ini kita kadang melihat viral ya, klaim sepihak dari ilmuwan Islam modern di Indonesia. Itu aneh-aneh, misalnya yang seperti disampaikan Mas Ahmad Fauzi tadi toh, yang Ibnu Sina itu yang digembar-gemborkan sebagai pemikir dari Islam gitu. Memang mungkin beliaunya itu dari Islam ya, tapi seperti disampaikan karena masalah dikolonisasi gitu ya. Di Eropa itu kan dikenal dengan nama Avicenna ya Pak ya. Ya betul. Kemudian misalnya sastrawan Khalil Gibran itu beberapa waktu yang lalu itu heboh sekali kan di Gramedia gitu. Ini baca ini dari ilmuwan Islam padahal Khalil Gibran itu kan sastrawan dari Kristen gitu kan. Wah, ini cuman karena marganya kayaknya ini marga Gibran gitu kan. Nah, ini lebih parah lagi, seperti beberapa waktu yang lalu disampaikan bahwa itu yang bangun Candi Borobudur itu Nabi Sulaiman gitu kan. Aduh. Ini pertanyaannya, apakah ini terinspirasi karena dari kitab sucinya atau apa gitu? Itu satu. Kemudian jika pernyataan di atas itu ternyata tidak sensitif, tidak sains lah. Apakah kritik dari Pak Saifuddin Ibrahim ini yang katanya ada beberapa ayat yang harus didegradasi itu masuk di akal atau tidak, Pak? Ya, terima kasih Pak Ahmad Fauzi. Iya, terima kasih Bapak. Saya berusaha menjawab sebisa mungkin lah. Betul. Masalah umpamanya Borobudur, Nabi Sulaiman itu ya
menurut saya di samping ya Pak, namanya apa, yang namanya Nabi aja semua tradisi Yahudi. Hanya satu yang bukan tradisi Yahudi, Nabi Muhammad saja yang satu-satunya dari Arab gitu ya, dari Mekah. Jadi ya bagaimana ya Pak? Juga jadi mohon maaf lah. Jadi dari kitab sucinya sudah ada semacam ada kontradiksi, ditambah pembacanya dengan bahasa yang tidak kritis gitu loh. Jadi ya akhirnya seperti itu. Ibnu Sina yang dulunya itu ya karena kekurangan informasi sebenarnya Pak. Jadi, kalau mereka sedikit mau menggali informasi ya tentang seluk-beluk Al-Quran, isinya ya, baca-baca buku yang berkaitan, yang tidak hanya sealiran yang positif aja, yang mungkin mengkritik lah. Kalau hanya yang positif dalam artian yang mengafirmasi ya, mungkin ya hanya iman yang tebal. Tapi itu karena tidak ada tradisi kritik dalam Al-Quran sendiri, tidak ada tradisi kritik. Ada memang ada tradisi kritiknya ini. Wa in kuntum fi raibin mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa usyhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu dengan apa yang kami turunkan pada hambaku Muhammad, maka buatlah satu surat saja Al-Quran yang semisal dengannya, dan ajaklah orang-orang lain untuk membuktikan apakah itu benar. Jadi itu tantangan dari Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran itu menantang, ada yang bisa mengimbangi Al-Quran, itu hebat itu. Nah, itu yang bahasa kritiknya di situ. Jadi self kritiknya gitu. Tapi menurut saya ini bisa menjadi apologetik, bisa menjadi salah tafsir dan sebagainya, karena orang mengatakan ayat ini adalah ayat yang menyatakan bahwasanya Al-Quran itu tidak ada yang bisa menandingi gitu. Mukjizat, satu-satunya mukjizat yang tidak bisa ditandingi hanyalah Al-Quran. Ya ini lagi-lagi kita bertemu dengan dinding yang tebal ya. Dinding yang tebal yang mungkin tidak mungkin kita mungkin runtuhkan atau kita hancurkan. Jadi dinding yang tebal ini dibangun dari semacam akumulasi ratusan tahun iman kepercayaan yang apabila orang yang berani menyentuhnya akan diserang balik gitu. Jadi saya rasa tidak mungkin bisa mengubah seperti itu, karena memang kitab sucinya sudah seperti itu, sudah mengatakan itu, dan satu-satunya ya harus berani mengkritik diri sendiri, apa betul kitab suciku itu betul gitu. Nah, kritik seperti ini yang tidak ada dalam wilayah agama Islam. Ya. Kemudian kedua tentang apa ya Pak? Tadi saya lupa. Saifuddin Ibrahim Pak. Ibrahim ya. Saifuddin Ibrahim ya. Saifuddin Ibrahim ini yang merevisi itu ya risiko ya, karena pasti akan dianggap di Indonesia pasti menista agama. Kalau di luar negeri kan wong Salman Rushdie aja yang sudah leluasa sekarang dikejar-kejar hampir mati ya gitu ya, ditembak dan sebagainya. Jadi kalau merevisi ayat-ayat Al-Quran ya sebenarnya bisa, karena perangkatnya ada. Jadi gini loh, dalam tradisi Mu'tazilah itu salah satu mazhab pemikiran dalam Islam, di mana orang-orangnya para rasionalis ya, yang dimulai dari Wasil bin Atha ya. Jadi dalam Mu'tazilah itu mengatakan yang namanya Al-Quran itu bukan kalamullah. Al-Quran itu bukan kata-kata Tuhan. Al-Quran itu makhluk yang bisa diciptakan, yang bisa hancur, tidak abadi, dan bisa dirubah. Ini yang sering tidak pernah didengar dalam kaum muslimin. Akhirnya Mu'tazilah yang berpendapat seperti ini kan akhirnya tersingkirkan. Tidak diakui sebagai mazhab pemikiran Islam yang sah. Dianggap menodai kebersamaan. Saya selama ini banyak sebenarnya orang-orang yang mengakui pada zaman pemikiran Mu'tazilah itu, zaman Abbasiyah itu Islam sebenarnya maju, karena memang dorongan untuk membaca kitab suci itu sudah sedemikian rupa. Tapi karena serangan balik akhirnya mazhab ini hancur,
dan dilarang, diharamkan, dikafirkan dan sebagainya. Menganggap ini adalah organisasi sesat. Itu kan karena resiko ya. Jadi tapi organisasi ini, mazhab ini, firqah ini itu dulu sempat besar dan menguasai kekhalifahan, bahkan didukung 3 khalifah ya, termasuk Khalifah Al-Ma'mun ya. Tapi setelah itu kemudian mencapai titik balik ya. Jadi mazhab ini mengatakan Al-Quran itu bukan kata-kata tapi makhluk yang diciptakan, yang bisa rusak, bisa berubah, bisa kadaluarsa. Nah, satu-satunya pemikir Islam yang berani meneruskan Mu'tazilah itu namanya Fazlur Rahman. Fazlur Rahman itu gurunya Nurholis Majid, gurunya Amin Rais, gurunya Syafi'i Ma'arif. Fazlur Rahman mengatakan begini, keabadian Al-Quran itu bukan terletak pada hukum-hukum. Jadi hukum-hukum dalam Al-Quran itu bisa direvisi. Hukum-hukum dalam Al-Quran itu bisa dirubah, bisa ditinggalkan, bisa diabaikan. Karena yang abadi itu bukan pada huruf-hurufnya, pada kata-kata moralnya. Nah, ini walaupun itu masih seorang Muslim ya. Tapi Fazlur Rahman itu sudah berani mengatakan itu. Al-Quran itu, hukum-hukum itu bisa ditinggalkan, bisa diganti gitu. Tapi teksnya masih sama memang, cuman itu sudah tidak berlaku lagi gitu loh. Karena itu bertentangan dengan dengan situasi kekinian, dengan bahasa moral, dengan pesan-pesan moral yang hendak disampaikan Al-Quran itu. Contohnya lah, Fazlur Rahman mencontohkan hukum potong tangan, riba gitu ya. Kemudian rajam dan sebagainya itu bisa dirubah. Itu bertentangan dengan ayat-ayat yang lain yang mengatakan Allah itu Maha Pengasih ya. Al-Quran itu turun untuk rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, orang berzina dirajam sampai mati gitu. Itu kan juga orang itu kan menodai atau menyalahi, istilah kontradiktif dengan ayat-ayat yang lain. Jadi menurut Fazlur Rahman, akhirnya Fazlur Rahman apa Pak? Diusir dari negaranya, ada pindah ke Amerika, gitu, tinggal di sarang orientalis namanya Chicago gitu, Chicago. Itu resiko orang yang mengatakan seperti itu. Dia mengatakan wahyu Al-Quran itu bukan hanya yang awalnya dia mengatakan bukan hanya kata-kata Tuhan, tapi juga kata-kata Nabi. Bukan hanya kalamullah, tapi kalamun Nabi gitu. Nah akhirnya kan Fazlur Rahman situ nasibnya diusir, karena mau dibunuh ya, mau di demo orang banyak. Akhirnya pergi ke Amerika. Ya seperti itulah nasib orang yang berusaha untuk, padahal beliau itu masih seorang Muslim dan meyakini Al-Quran itu datang dari Tuhan. Ya lucunya itu kan lucu ya, pengikutnya di Indonesia banyak sekali, bahkan Nurholis Majid dan gerombolannya yang banyak itu juga masih seorang Rahmanian. Aliran liberalisme ya di Indonesia itu, misal kalau kita membaca tulisan-tulisannya Ulil Absar Abdullah, dia itu seorang Rahmanian, seorang Fazlur Rahmanian. Ya, itu mungkin itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ahmad Fauzi. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,